Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayah, bunda, miss dan mister, serta siswa dan siswi SDIT Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada Ramadan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap beribadah di dalamnya, karena banyak sekali di antara saudara-saudara kita atau teman-teman kita atau bahkan ayah bunda kita dulu sudah melaksanakan ibadah puasa bersama kita, namun pada bulan Ramadan kali ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan nikmat yang patut kita syukuri, karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Siswa dan siswi SDIT Al-Hikmah, anak-anakku yang Mister cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan tentunya kalian selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, menghafal ataupun mentadabburinya. Amin amin ya rabbil alamin. Jujur ya, selama Mister tidak mengajar BTAG, Mister selama ini rindu dengan lantunan ayat suci Al-Quran kalian, baik itu saat kalian membacanya ketika upacara, ataupun ketika murojaah di dalam kelas, ataupun ketika kalian berada di masjid melantunkan ayat suci Al-Quran. Namun tidak mengurangi harapan kami semuanya, harapan Mister tentunya, mudah-mudahan meskipun kalian tidak berada di sekolah, kalian di rumah tetap membaca Al-Quran, tetap berinteraksi dengan Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan keutamaan Al-Quran. Jadi anak-anakku sekalian, kita perhatikan bagaimana Al-Quran yang mulia ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Buktinya ada dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr itu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan jaminan pula, wa nahnu lahu lahafidun, dan kami pula lah yang akan menjaga Al-Quran itu. Dan ini terbukti ya, di antara 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sepakat bahwa 3 di antara kitab ini sudah ada distorsi ataupun ada perubahan, tetapi Al-Quran tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1400 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, atau insyaallah nanti sampai yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap menjaga Al-Quran. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat yang paling mulia pula. Siapakah dia? Tentu kita sepakat dia adalah malaikat Jibril alaihi salam, ya. Malaikat Jibril yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang tertera dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 79. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 pendapat ya. Ada ulama yang menjadikan dalil ini sebagai pelajaran bagi kita. Kalau kita mau menyentuh Al-Quran, usahakan kita dalam keadaan suci, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa al-mutahharun di sini tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali para malaikat, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat yang paling mulia untuk menurunkan Al-Quran kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mulia di atas muka bumi ini. Siapakah dia?
manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, tentu kita akan sepakat mengatakan bahwa dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nabi yang paling mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Al-Qur'an. Nah, namun di sini pertanyaannya, apakah Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, langsung 30 juz? Tentu tidak, ya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara berangsur-angsur. Dan yang pertama kali diturunkan ini adalah surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ketika malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Iqra." "Ma ana biqari," kata Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah, memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lancar membacakan Quran surah Al-Alaq 1-5. Anak-anakku yang tercintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lihat proses turunnya Al-Quran dari Allah yang Maha Mulia kepada malaikat Jibril alaihissalam yang paling mulia di antara para malaikat, dan diutusnya dan diberikannya kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Nah, kita perhatikan, selain itu Allah Subhanahu wa taala juga memperhatikan tempat di mana diturunkannya Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an tidak diturunkan di Indonesia, ya. Tidak diturunkan di Sumatera, tidak diturunkan di mana-mana, tetapi Al-Qur'an diturunkan di dua kota yang mulia. Di manakah itu? Di Mekah dan Madinah. Makanya kalau kita buka Al-Quran, akan kita temukan ada namanya surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Ini anak-anakku, ya, kalau kalian punya kelebihan dana, kalau kalian punya uang lah, ya, kalian harus traveling ke 3 tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di manakah tempat yang mulia itu? Di Masjidil Haram, ya, tepatnya di Mekah. Kemudian Masjid Nabawi, tepatnya di Madinah, dan juga Masjidil Aqsa, tepatnya di Palestina. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih 2 kota mulia, yakni kota Mekah dan kota Madinah. Jadi bagaimana kok bisa dikatakan ada surah Makkiyah dan ada juga surah Madaniyah? Jadi surah Makkiyah dinamakan dia surah Makkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surah yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya. Adapun surah Madaniyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jadi meskipun ada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, tetapi kejadiannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka tetap dinamakan dia surah Madaniyah. Allahu a'lam. Namun, ya, anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan kembali. Allah Subhanahu wa taala juga memperhatikan timingnya, waktunya kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kita sepakat kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yakni ketika bulan Ramadan, ya. Di antara 12 bulan Allah memilih bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hudal linnas." Syahrul Ramadan, bulan puasa, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Dan kita perhatikan kembali di dalam Al-Qur'an, di dalam bulan Ramadan tersebut ada hari-hari yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita tahu, ya, bahwa seluruh hari di antara bulan Ramadan itu tidak ada perbedaan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ada satu malam yang ketika kita beribadah kepadanya sama dengan beribadah 1000 bulan. Di malam itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang mulia, ya. Dari yang pertama, Al-Qur'an yang mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia melalui malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam.
kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dua kota yang mulia yakni Mekah, Madinah, di bulan yang paling mulia yakni bulan Ramadan, dan di malam yang paling mulia yakni malam Lailatul Qadar. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita mau menjadi orang yang mulia di sisi Allah, maka perbanyaklah kita tilawah Al-Quran, perbanyaklah kita membaca Al-Quran, maka insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang mulia. Baik, insya Allah kita akan membahas tentang keutamaan Al-Quran ya, biar kita termotivasi untuk membacanya, menghafalnya ataupun mentadabburinya. Karena ada prinsip seperti ini. Kalau kita mau melaksanakan sesuatu, kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita harus cari tahu dulu apakah kita akan mendapatkan manfaat di dalamnya atau tidak. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Nah, di sini Mister akan membacakan ya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran di dalam firman-Nya ataupun keutamaan Al-Quran yang ada di dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, keutamaan Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Itulah dia kitab yakni Al-Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kalau kita membaca buku misalnya ya, membaca buku itu mungkin ada berita-berita yang tidak benar. Apalagi kalau kita membaca WA, membaca WhatsApp, membaca berita-berita di internet, itu banyak sekali hoaxnya ya, banyak sekali yang tidak otentik, yang tidak fakta, yang tidak real. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan itu semua dengan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah ada keraguan di dalamnya. Bahkan janji-janji Allah yang sebelum kita diciptakan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji-janji dalam Al-Quran di masa-masa yang lalu atau di masa sekarang, atau bahkan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala janjinya tidak akan melesat tentang adanya hari kiamat, tentang adanya surga dan neraka, tentang adanya yaumil hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Semua janji-janji yang ada dalam Al-Quran tidak ada yang hoax, apalagi yang dusta di dalamnya. Kemudian fadilah dalam Al-Quran yang kedua adalah orang yang membacanya berarti orang yang beriman. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 121, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba, yakni orang-orang yang membaca Alkitab yakni Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatihi, dia membacanya dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benar yang tilawah, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin anak-anakku semuanya sudah percaya, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang jadi pertanyaannya sekarang, sudahkah kita selalu membaca Al-Quran ya, agar kita lengkap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga orang yang membaca Al-Quran, dia tidak akan pernah merugi ya, tidak akan pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disinggung dalam Quran surah Fatir ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqamus shalah, dia mendirikan salat, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, maka dia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah melakukan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Artinya apa? Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita melaksanakan sholat, kemudian kita juga menginfakkan harta kita, bersedekah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat segala amal kebaikan kita tersebut, dan insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil kiamah nanti. Kemudian anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan Al-Quran juga terdapat dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba kita perhatikan. Kalian semuanya sudah pasti hafal hadis ini. Mister yakin ya. Mister yakin kalian sudah hafal hadis ini. Ini familiar sekali ya. Di antara
hadis-hadis tentang keutamaan Al-Qur'an. Hadisnya berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang yang belajar, ya, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alhamdulillah selama Mister di SDIT Al-Hikmah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 semuanya belajar Al-Qur'an. Dan juga Mister saksikan Miss dan Misternya juga belajar Al-Qur'an. Mudah-mudahan Miss dan Misternya kemudian juga siswa-siswanya selalu menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pahala kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Baik itu orang yang membacanya terbata-bata, lebih lagi ketika ia membacanya dengan lancar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang lancar ketika dia membaca Al-Qur'an, maka dia bersama para malaikat yang berbaris-baris. Kemudian orang yang membacanya, yakni membaca Al-Qur'an terbata-bata, maka ia mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan lagi untuk membaca Al-Qur'an. Baik kita lancar membacanya ataupun terbata-bata, kita harus tetap belajar, tetap membaca Al-Qur'an. Kemudian anak-anakku yang Mister cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nah, di sini beliau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan perumpamaan, ya, memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang membaca Al-Qur'an, tingkatan-tingkatannya, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang mukmin, ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia membaca Al-Qur'an, kata Rasulullah, dia seperti buah uturujah. Ya, buah uturujah itu buah yang wangi, ya, harum, semerbak wanginya. Kemudian rasanya juga ketika kita makan rasanya manis. Kira-kira di Indonesia buah apa itu? Buah duren? Buah apa ya? Buah jeruk? Wallahu alam, ya. Tetapi ini hanya sekedar perumpamaan dari Rasulullah. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kita beriman kepada Allah, kemudian kita juga barengi dengan membaca Al-Qur'an, insyaallah kita akan banyak manfaatnya, yakni harum baunya, kemudian juga rasanya manis. Kemudian ketika ada orang yang beriman kemudian dia tidak membaca Al-Qur'an, ini sama saja kata Rasulullah dengan buah kurma. Buah kurma itu baunya tidak ada tetapi rasanya manis. Kata Rasulullah, inilah perumpamaan orang yang beriman tetapi tidak membaca Al-Qur'an. Ada kebaikannya tetapi manfaatnya tidak terlalu banyak. Kemudian ada yang satu lagi seperti orang yang munafik ketika ia membaca Al-Qur'an. Kata Rasulullah, ia seperti buah raihanah. Buah raihanah itu wangi baunya, harum, semerbak, tetapi ketika kita makan ternyata rasanya pahit, ya. Kemudian yang terakhir, yang celaka ini, mudah-mudahan kita tidak tergolong kepadanya, yakni orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an. Ini sama dengan buah khanzalah, kata Rasulullah, yakni baunya sudah tidak sedap, kemudian rasanya juga tidak enak, rasanya juga pahit. Nah, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semuanya, kemudian Miss dan Misternya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang seperti buah uturujah, wangi baunya, kemudian juga manis rasanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, itulah sekelumit, ya, secara singkat tentang Al-Qur'an, kemudian juga tentang keutamaan Al-Qur'an yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga keutamaan Al-Qur'an yang ada di dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum Mister tutup, Mister ingin berpesan, anak-anakku sekalian, jadikanlah Al-Qur'an sahabat kalian, ya. Jadikanlah Al-Qur'an sahabat kalian, terutama di bulan Ramadan ini, karena insyaallah kalau kita jadikan Al-Qur'an sahabat kita selama di dunia ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai syafaat untuk kita nanti, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, bahwa Al-Qur'an itu akan menjadi safian
syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat untuk sahabat-sahabatnya, yakni tentu orang yang membacanya, menghafalnya, mentadabburinya serta mengamalkannya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mr. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.